A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kade Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Rahma Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Cuaca cukup cerah, langit bersih, hanya terlihat beberapa gumpalan awan putih. Matahari mulai menyengat kulit. Meskipun angin tertiup lembut, tak bisa menyamarkan panas dari surya. Mega sudah menunggu di teras. Ia mengenakan kaos putih longgar dan celana hitam ketat. Sangat cocok untuk tubuhnya yang tinggi ramping. Rambut hitam itu hanya diikat sebagian. Beberapa helai tergerai bebas menutupi wajahnya. Betah di sini, tanyaku menatap pintu yang tertutup. Halamannya masih kotor oleh daun-daun kering. Mungkin Mega belum sempat bersih-bersih. Iya, mau berangkat sekarang? Tanya gadis itu serak. Terakhir kami berbicara lewat telepon. Suaranya pun sudah demikian. Boleh. Tapi, apa kamu sedang sakit? Batuk? Kenapa suaranya begitu? Aku memberikan satu helm kepadanya. Mungkin karena terkena debu. Gak apa-apa kok. Mega segera naik ke boncengan. Helm yang kuberikan hanya ia pangku di tengah. Kenapa gak dipakai? Tanyaku. Nanti saja. Mega segera memberitahu tujuan kami. Ia bahkan tidak menanyakan kondisiku yang terjatuh semalam. Sudahlah. Saat siang hari seperti ini, jalanan yang semalam kulewati terlihat biasa saja. Beberapa orang melakukan aktivitas di luar rumah. Namun, jika diingat lagi, penampakan tadi malam benar-benar mengerikan. Masa si Adi tidak melihatnya? Anak itu kan sempat di belakangku. Kanan, ujar Mega menepuk bahuku. Aku menurut. Kini kami memasuki kawasan yang cukup jauh dari pemukiman warga. Jalanan masih berupa aspal, tetapi sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang melintas. Jajaran bukit dan hutan jati membentang, hampir sama dengan rute menuju pantai. Di depan, terdapat gapura yang terlihat sudah tua. Ada tulisan dari cat warna biru yang mulai mengelupas. Aku hanya bisa mengeja kata taman dan bukit. Selebihnya, sudah hilang tak terbaca. Di sini, tanyaku tak percaya. Iya, ayo. Mega sudah turun dari motor. Ia menyerahkan helm, lalu mendahuliku menaiki jalan kecil yang menanjak. Aku celingak-celinguk. Tidak ada motor lain yang terparkir. Apa tempat ini masih dibuka untuk umum? Samar-samar terdengar deru motor di belakang. Aku menunggu sesaat. Barangkali ia pun pengunjung taman ini. Sayang, ayo. Panggil Mega membuatku terkesiap. Iya. Kulirik jam tangan. Sudah hampir tengah hari. Motor itu sudah terlihat. Tetapi aku tidak bisa melihat wajah pengendaranya yang tertutup helm rapat. Segera aku menyusul Mega. Hawa dingin pegunungan begitu terasa.
Rumput hijau tumbuh tinggi, nyaris menutupi jalan kecil yang kami lewati. Di atas sana, terdapat gubuk yang nyaris roboh. Beberapa tempat juga sama, bahkan ada yang sudah rata dengan tanah. Tanaman bunga tumbuh liar, menyatu dengan tanaman hutan lain. Tiba di bagian tertinggi, aku bisa melihat sungai kecil jernih yang mengalir dari kaki bukit. Capek. Apa masih jauh? Tanyaku menyeka keringat. Luka di pipi terasa perih. Di sana. Mega menunjuk salah satu gubuk dekat batu hitam datar. Gadis itu mengayunkan langkah ringan, seolah-olah tidak takut tergelincir ke jurang. Aku hanya mengamati gerak tubuhnya yang lincah. Aneh. Rasanya tempat ini tidak asing. Masa sih aku pernah kesini? Kepalaku berdenyut sakit. Matahari tepat di ubun-ubun membuatku silau hingga mata menyipit. Tiba-tiba aku merasa seperti ada banyak orang di sekitar sini. Suara mereka memenuhi telinga. Gelak tawa gadis kecil mengusikku hingga dada terasa sesak. Tanganku seperti diraih seseorang. Tubuh melayang ringan. Di sebelah timur, aku melihat sebuah pohon besar. Entah kenapa, lagi-lagi aku merasa pernah menjumpai pohon tersebut. Dalam benakku, di baliknya terdapat rongga, muat untuk bersembunyi anak-anak. Mega duduk di dalam gubuk. Entah apa yang ia pikirkan. Sementara aku perlahan menapaki tanah berbatu menuju pohon besar berada. Konyol sekali kalau sampai benar ada lubang di baliknya. Gumamku. Aku sudah berdiri tidak jauh dari pohon yang bergeming. Batangnya sangat besar, mungkin seukuran 2 pelukan orang dewasa. Ragu, aku mengelilinginya menuju sisi timur. Jantungku berdebar. Rongga itu benar-benar ada. Bagaimana bisa? Lihat apa? Mega menepuk pundakku. Aku terkejut hingga nyaris menepis tangannya. Ini ada pohon unik, sahutku. Oh iya, dulu aku suka bersembunyi di sini. Tapi kalau sekarang mungkin sudah gak muat. Timpalnya tertawa. Aku hanya membulatkan bibir, tidak tahu harus merespon apa. Bagiku, perasaan ini saja sudah cukup aneh, seakan-akan sedang dejavu. Kesana yuk. Ajak Mega menunjuk batu hitam besar dekat gubuk tempatnya tadi duduk. Iya, aku mengekor. Namun, sekilas kulihat ada seseorang di salah satu gubuk yang masih kokoh. Pakaiannya hitam. Ia menatap ke arah kami. Aku menajamkan pandangan. Barangkali salah lihat. Cahaya matahari membuatku mengerjap. Ia muncul lagi. Kali ini, terang-terangan menampakkan diri. Anehnya, Mega seperti tidak melihat sosok itu. Sokah, batinku kaget saat ikat kepalanya terlihat. Kenapa gadis itu bisa ada di sini? Kamu dari tadi melamun terus. Ada apa? Tanya Mega mengusap pipiku yang terluka. Aku cuma kepikiran soal kerjaan, sahutku asal. Jari Mega begitu lembut, membuat jantungku kian kuat berdegup. Aku pun pura-pura memeriksa ponsel. Di sini tidak ada sinyal ternyata. Aku lega bisa ke tempat ini lagi. Walau ternyata sudah gak dibuka sebagai tempat wisata. Tutur Mega tersenyum.
Kenapa? Aku mengangkat alis. Ada rindu yang tak bisa kuungkapkan. Rindu kedua orang tuaku. Rindu seseorang. Aku menatap aliran sungai di bawah. Gemercik air membuat dahagaku kian terasa. Aku baru sadar, kami tidak membawa bekal apapun kemari. Kamu gak haus? Mega menggeleng. Namun, tidak denganku. Aku berniat turun ke bawah mengambil sedikit air untuk minum. Semoga saja airnya benar-benar bersih. Hati-hati, nanti terguling. Pesan Mega terasa menggema di telinga. Tawa gadis kecil memenuhi isi kepala. Lagi-lagi, rasa sakit menyergap. Aku tidak bisa menapak dengan benar. Batu yang kupijak menggelincir, membawa tubuhku yang sempoyongan menuju jurang di bawah. Tawang! Aku mendengar suara itu memanggil, tetapi tubuhku sudah terlanjur meluncur. Menerobos alang-alang dan batu-batu kecil. Tanganku berusaha menggapai apa saja. Semak, batang pohon kecil, hingga akar. Namun, entah kenapa jari tidak bisa meraih itu semua. Mataku perih terkena debu. Di tempat ini, tidak ada orang lain kecuali Mega. Sungguh celaka kalau aku sampai pingsan di jurang tanpa ada yang bisa menolong. Di tengah kemelut tersebut, di bagian belakang jaketku seperti ditarik sesuatu. Kupikir ada ranting yang menyangkut. Namun, saat tubuh berhasil berhenti sebelum terhempas di bebatuan sungai, aku membelalak. Wanita berwajah dingin dengan ikat kepala hitam tengah mencengkram kerah jaketku sekuat tenaga. Kalau sudah berhenti, raih sesuatu untuk menopang tubuhmu. Atau mau ku lepas saja, biar kamu meluncur ke sana. Sungutnya. Aku segera tersadar. Kugapai batang pohon seukuran jempol orang dewasa. Semoga akarnya cukup kuat sampai aku menemukan pijakan yang tepat. Siapa kamu? Tanyaku terengah. Tidak perlu tahu. Lihatlah ke atas. Pacarmu sudah kabur. Tugasnya meninggalkanku sambil merayap di tebing. Aku menggeleng tidak percaya. Pasti Mega sedang mencari bantuan bukan? Lagi pula, ia tidak mungkin mengendarai motorku karena kuncinya ada di dalam kantong jaket. Tunggu. Kakiku sepertinya terkilir. Seruku. Aku mencoba menggerakkan yang sebelah kanan, tetapi sangat ngilu. Apa hubungannya denganku? Aku juga menyesal sudah ke tempat ini. Sahutnya santai. Sial, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Ada yang ingin kutanyakan. Jangan-jangan selama ini ia seorang penguntit. Hei, penguntit! Namamu Soka kan? Teriakku kesal. Aku mengikutinya merangkak dengan berpegangan pada akar dan batang-batang semak. Berhasil, ia berhenti. Lalu menoleh. Sorot matanya sangat tajam. Terlihat seperti ingin menerkam. Sekilas, kulihat sesuatu terselip di pinggangnya. Mirip belati. Bagaimana kalau ia orang tidak waras yang ingin menculikku dengan berpura-pura menolong terlebih dahulu? Mega! Panggilku mendongak ke atas. Suaraku bergema, ditimpa derak ranting pohon yang tertiup angin. Tidak ada sautan. Aku memilih terus mencari jalan agar bisa kembali ke atas dengan selamat. Jangan berisik. Siang begini, biasanya harimau berjemur. Tidak jauh dari sungai. Hardik wanita yang kuyakini memang bernama Soka. Aku terdiam. Iya,
Bagaimanapun, tempat ini cukup terpencil dan sedikit mencekam. Kalau sampai terjadi sesuatu, entah berapa lama kami bisa ditemukan. Akhirnya, aku tiba di tempat datar, tidak jauh dari lokasi saat jatuh. Mataku menyisir sekitar, mencari keberadaan Mega yang entah di mana. Soka membalut lengannya yang ternyata terluka cukup parah. "Mega!" seruku sambil memijat kaki yang nyeri. Soka terlihat tak acuh. Aku berniat menanyakan tujuan dirinya yang kuduga menguntit kami. Tetapi urung karena kepikiran soal Mega. Di mana gadis itu? Aku teringat pohon besar berongga di sebelah sana. Walau tidak yakin, kupaksa melangkahkan kaki mencari Mega. Dalam benakku, ada secuil bayangan tentang anak kecil yang bersembunyi di dalamnya. "Mega, kamu di situ?" Tanyaku tertatih. Aku menyibak sedikit semak yang menghalangi jalan. Hati-hati, kuraba dahan yang berlumut, lalu memeriksa lubang yang menganga. "Tawang!" Gadis itu meringkuk, seperti ketakutan. Astaga, kupikir kemana? Kenapa ada di sini? Aku meraih tangannya, dingin dan lembab. Orang itu sudah pergi belum?" tanya Mega terbata-bata. "Siapa? Soka?" tanyaku heran. Ia mengangguk. Aku mengedarkan pandangan. Ia sudah tidak ada di tempat. "Gak ada. Memangnya kenapa?" "Kamu kenal dia?" Ia malah balik bertanya. "Enggak. Aku pernah lihat dia dekat taman kota. Kata penjual mie ayam, namanya Soka. Kurasa dia seorang penguntit. Kalau bukan, mana mungkin bisa kebetulan bertemu di sini," tuturku. Dia pembunuh," bisik Mega serak. Ia pun terisak. Apa? Pembunuh? Pembunuh siapa?" Tiba-tiba aku merasa merinding. "Pokoknya jangan dekati dia. Aku mohon," pinta Mega memelas. Iya. Kamu tenang saja ya. Ada aku. Kalau begitu, ayo kita pulang. Tempat ini sepertinya gak aman, ajakku. Mega menurut. Saat melihat kakiku yang pincang, ia menahan tanganku. "Duduk sebentar. Aku lihat lukamu," ujarnya. Aku menurut. Ia memegang pergelangan kaki kananku, lalu entah merapalkan apa. Terasa hawa sejuk merampati tubuh, menjalar hingga ke seluruh rasa nyeri. Ajaib, beberapa saat kemudian, tubuhku kembali terasa ringan. Bahkan perih karena luka semalam sembuh begitu saja. "Kok bisa?" tanyaku heran. "Aku belajar penyembuhan seperti ini dari Nyai. Maksudku, pemilik salon itu," ucap Mega. Aku mengangguk kagum. Kami pun menuruni bukit, menuju motor yang terparkir. Soka benar-benar sudah pergi. Padahal, banyak sekali yang ingin ku ketahui. Namun, apa benar ia seorang pembunuh seperti yang Mega katakan? Dari mana ia tahu tentang Soka? Singkat cerita, usai mengantarkan Mega sampai depan rumah, aku langsung pamit pulang. Bule pasti khawatir kalau aku pulang hingga sore. Selain itu, sejak tadi aku belum memeriksa ponsel.
Barangkali ada pekerjaan di resto yang harus kuselesaikan. Makasih buat hari ini, ujar Mega tersenyum. Iya, katakan saja kalau kamu butuh sesuatu. Tapi boleh aku tanya satu hal? Tanyaku. Apa? Sejak kapan kamu mengenal Soka? Aku menatapnya lekat. Itu belum bisa kuceritakan sekarang, sahutnya datar. Oh, baiklah. Aku pulang dulu ya. Mega mengangguk. Tiba di rumah, Bule menyambutku dengan gelisah. Seperti biasa, ia akan mengomel panjang lebar dan hanya kutanggapi dengan diam. Bule, aku lapar. Selaku meringis. Makan. Sudah jam berapa ini? Apa kamu mengajak pergi anak orang gak kasih makan? Bule menggeleng. Aku tidak menyahut. Kejadian tadi sudah membuatku cukup kalut hingga lupa mengajak Mega makan. Perutku sudah berbunyi sejak keluar dari bukit tadi. Setelah membersihkan diri, aku segera menghadap meja ditemani Bule. Pak Le belum pulang? Tanyaku sambil menyendok nasi yang masih hangat. Tadi pulang sebentar, pergi lagi. Kamu ini dari mana saja? Bule telepon gak bisa. Tadi ada gadis yang kesini, karyawanmu. Tapi Bule lupa namanya. Tuturnya. Jam berapa? Tanyaku sambil menerka-nerka. Belum lama. Sepertinya dia baru pulang kerja. Aku memeriksa jadwal karyawan hari ini. Shift pagi, ada Ririn, Sukma dan Wulan. Pasti salah satu dari mereka. Namun, entah kenapa aku merasa itu Ririn. Selesai makan, aku membuka ponsel yang sedang diisi daya. Di kamar, ada banyak sekali pesan dan panggilan tidak terjawab. Salah satunya dari Ririn, termasuk satu pesan yang ia kirim. Saya sebenarnya sudah tidak ingin berurusan soal salon itu. Tapi hari ini saya mendengar hal yang mungkin menarik. Apa Bapak ada waktu? Saya akan ke rumah Bapak. Hal menarik, apa yang sudah Ririn ketahui? Bisa kamu ceritakan sekarang? Maaf, karena tadi saya sedang ada urusan dan tidak ada sinyal. Balasku. Aku melihat jam, sudah pukul 17. Tanggung jika kami bertemu sekarang. Tadi ada 2 karyawan salon depan yang makan di restoran kita. Saat saya di toilet, mereka pun ke sana dan membicarakan hal aneh. Mereka bilang akan mengajukan resign karena tidak tahan sama gangguan. Tapi sepertinya pemilik salon tidak akan membiarkan mereka keluar begitu saja. Karena mereka bilang tidak tahu harus bagaimana menghadapi resiko setelahnya. Aku mencerna kalimat itu baik-baik. Resiko. Apa kamu mencari tahu soal mereka? Tanyaku. Saya hanya iseng bertanya saat memberikan nota. Sudah berapa lama mereka kerja di sana? Katanya baru sebulan. Oh ya, sebelum itu saya melihat wanita aneh yang berdiri di halaman. Pakaiannya serba hitam dengan ikat kepala serupa. Saya pikir ia pesilat yang tersesat. Tapi cukup lama ia mengamati restoran, lalu beralih ke salon, seperti sedang mencari sesuatu. Aku kaget. Soka, itu pasti dia kan? Apa yang ia inginkan? Jangan-jangan apa yang Mega katakan benar.
ia seorang pembunuh dan sedang mengincar sesuatu. Apakah itu aku? Paginya, aku berangkat kerja, disambut tatapan iba para karyawan. Mereka pasti sudah tahu kalau aku kecelakaan malam itu. Adi yang terlihat paling cemas. Sesaat setelah membersihkan saung paling ujung, ia menghampiriku yang hendak masuk ruang kantor. "Maaf Pak, sebenarnya saya mendahului Bapak karena sudah melihat penampakan itu," ujarnya lirih. "Jadi, kamu melihatnya?" Aku mengangkat alis. Adi mengangguk. "Dia lebih dulu membonceng saya, makanya saya kabur. Saya hendak memberitahu, tapi khawatir Bapak tidak percaya." Aku menarik napas panjang. Ternyata peristiwa itu memang bukan halusinasiku saja. Saya sudah mendengar rumor hantu itu, tapi baru kali ini mengalami. Adi bergidik ngeri. "Apa kamu tahu detail ceritanya? Maksud saya, awal mula sosok itu menampakkan diri," tanyaku. "Tidak Pak, tapi nenek saya pasti tahu, karena ia dulu tinggal di sebelah rumah tua yang ada di Jalan Kenanga. Konon, kisah hantu itu berawal dari sana," paparnya. Entah kenapa, aku cukup penasaran. Jika tidak salah, yang Ririn lihat di toilet pria juga sosok kepala perempuan. Apakah ini berkaitan? Namun, kenapa baru sekarang? Aku harus mencari tahu. "Di," panggilku, melihat pemuda itu bersiap ke halaman depan. "Iya Pak, apa saya boleh bertemu nenekmu?" tanyaku canggung. Adi pasti berpikir aku aneh, terlalu ingin tahu hal yang seharusnya tidak perlu dicari tahu. "Tentu, nanti sore main saja ke rumah saya. Nenek sudah sepuh, makanya tinggal di rumah kami," sahutnya. Aku mengangguk setuju. Hingga siang, banyak pekerjaan yang harus kuurus. Masalah hantu itu sejenak terlupakan. Ririn juga terlihat sibuk dan sangat giat. Pantas saja, Tobi diam-diam selalu memperhatikan. Mungkin Ririn adalah gadis idamannya. Pukul 15, pengunjung restoran mulai sepi. Aku menuju halaman untuk mencari angin segar. Selain itu, entah kenapa ingin melihat kondisi salon Doro Ayu setelah kehilangan dua karyawannya, Mega Risen dan Dewi yang meninggal. Kutata bangunan bercat ungu tersebut. Parkiran di sana sepi. Pintu masuk pun tidak ada yang menjaga. Seperti sebelumnya, aku baru sadar bahwa yang selama ini bertugas menyambut tamu di depan adalah Dewi. Kini, setelah gadis itu meninggal, tidak ada lagi yang menggantikan. Apa benar di dalam bangunan itu ada mayat? Kalau memang iya, siapa? Lalu, apa para karyawan tahu hal itu? Batinku berkecamuk. Pandanganku tertuju pada lantai 2, di mana waktu itu melihat sosok wanita yang menunggui jendela. Secara logika, memang cukup seram jika tinggal sendirian di dalam bangunan lama tanpa teman. Namun, Mega sanggup melakukan itu selama beberapa bulan, hingga banyak yang berpikir ia aneh. Tak ayal, aku pun ikut merasa demikian. Untunglah, sekarang ia sudah keluar. Aku tersadar dari lamunan saat ponsel bergetar. Nama ibu terpampang di layar. Tanpa menunggu lama, kuangkat panggilan spesial tersebut. "Halo Bu, apa kabar?" sambutku. "Ibu baik. Hanya ayahmu sedang demam. Kamu bagaimana?"
Entah kenapa, ayah teringat kamu terus. Kapan kamu ke Jakarta? Cecar ibu serak. Aku tertegun, meskipun memang sedang ada sedikit masalah. Tetapi rasanya enggan menceritakan kepada mereka. Takut menambah beban pikiran. Aku baik-baik saja. Ibu sama ayah gak perlu cemas. Yakinku. Bulekmu tadi pagi telepon. Katanya kemarin malam kamu kecelakaan. Kok bisa? Sudah ke rumah sakit? Suara ibu terdengar panik. Cuma masuk selokan kok bu. Gak apa-apa. Aku tertawa kecil untuk menghiburnya. Hah? Ibu benar-benar kepikiran. Tapi serius kamu gak ada masalah? Iya, ibu tenang saja. Aku sudah dewasa, sahutku. Ya sudah, kabari kami kalau ada apa-apa. Bagaimanapun, orang tuamu tetap ayah sama ibu. Pungkasnya, aku terdiam. Meski bukan anak tunggal, tetapi aku adalah anak lelaki satu-satunya di keluarga. Kedua adikku perempuan. Namun, karena sejak kecil bule telah menyayangiku seperti anak kandung, ibu merelakan masa remajaku dihabiskan di kota ini. Sudah ya bu, aku sedang kerja. Nanti ku telepon lagi. Tutupku. Iya, kamu hati-hati. Jangan lewatkan sholat 5 waktu. Pesan ibu seperti biasa. Aku menghela napas panjang. Seiring nada panggilan yang berakhir, samar, dari dalam restoran terdengar teriakan. Seperti suara Ririn. Secepat kilat, aku menghambur ke dalam. Suasana halaman sudah sepi. Semua pengunjung telah pulang. Di pantry, terlihat Ririn yang berdiri gemetar. Adi mengambilkan air putih, sedangkan Ambar menenangkan sambil menutup mulut, seolah-olah menahan mual. Ada apa? Tanyaku. Ririn menunjuk lemari piring. Pak Yusuf keluar dari dapur bersamaan denganku yang mendekati area tersebut. Astagfirullah, kok bisa? Desisku tak percaya. Apa ada yang menyimpan makanan di sana? Mereka semua menggeleng, kecuali Pak Yusuf yang menatap tajam ke arah hewan menyerupai butiran nasi itu. Ratusan dari mereka memenuhi piring rotan. Tidak ada bau busuk yang menguar. Itu artinya bukan sebab bangkai. Sejak kapan? Siapa yang menemukan? Cecarku. Tadi pagi belum ada, Pak. Saya yang menata isi lemari itu, sahut Adi. Saya mau meletakkan ini, tapi mereka sudah sebanyak itu, ungkap Ririn menggeleng bingung. Sebelah tangannya masih memegang beberapa piring yang telah bersih. Kalian pergi dulu saja, biar saya yang bersihkan, ujar Pak Yusuf tiba-tiba. Tapi Pak, Adi terlihat canggung. Tidak apa-apa, biar saya dan Pak Tawang di sini. Tugas koki tersebut yakin. Mereka pun menyingkir. Aku menatap Pak Yusuf tidak mengerti. Ini bukan belatung biasa, Pak. Sepertinya ada yang sedang mengganggu usaha Bapak, bisik Pak Yusuf. Mengganggu? Lalu bagaimana, Pak? Aku menelan ludah. Pak Yusuf mengambil gelas, lalu mengisinya dengan air keran. Ia duduk di lantai, membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Setelah meniup air 3 kali,
Ia memercikannya ke dalam lemari. Ajaib, perlahan, belatung-belatung itu menggelepar hingga mati. Tak lama, lenyap begitu saja, hilang tanpa bekas. Pak Tawang harus hati-hati. Mungkin ada beberapa orang yang tidak menyukai usaha Bapak. Perkuat iman. Mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Tutur Pak Yusuf menepuk bahuku. Terima kasih banyak, Pak. Aku mengangguk penuh hormat. Sama-sama. Saya hanya bisa membantu sedikit. Saya yakin Pak Tawang orang baik. Tapi sebaik apapun manusia, yang tidak suka tetap ada. Jangan berkecil hati. Insya Allah semua akan baik-baik saja, ujarnya lembut. Ia kembali ke dapur. Aku menatap lemari yang terbuka. Hewan-hewan itu benar sudah tidak ada. Sebenarnya siapa yang tega melakukan ini? Aku merasa tidak memiliki musuh dalam berbisnis. Atau jangan-jangan pandanganku menembus keluar. Salon Doro Ayu benar-benar mengusik pikiran. Singkat cerita, hari ini Tobi ku minta masuk siang. Itu sebabnya sore aku bisa pulang. Sesuai rencana, aku ingin mampir ke rumah Adi untuk bertemu neneknya. Karena sudah diganggu oleh makhluk itu, aku makin penasaran dengan kisah yang telah menjadi legenda di kawasan Jalan Kenanga. Apa Bapak yakin mau mencari tahu soal hantu itu? Tanya Adi saat di parkiran. Iya, saya hanya ingin tahu kebenarannya. Itu saja, sahutku. Kami beriringan pulang melewati jalan raya. Rumah Adi berlawanan arah denganku, yakni di barat daya kecamatan. Tepatnya desa Bendungan. Jaraknya dari restoran sekitar 30 menit. Ditempuh dengan kecepatan sedang. Nenek saya jam segini biasanya masih di musola. Biar saya jemput dulu, ujar Adi berbelok ke sebuah gang. Aku pun mengikutinya. Kami berhenti di halaman musola kecil. Beberapa anak terlihat bermain kelereng. Riuh suara mereka menebar kedamaian khas pedesaan. Adi turun dari motor, lalu menghampiri seorang wanita tua yang duduk di undakan teras musola. Ia mengajak wanita itu berbincang sambil menunjuk ke arahku. Nenek belum mau pulang. Mau bicara di sini saja, tawarnya. Aku mengangguk. Kalau tidak masalah, boleh. Wanita itu menatapku dengan matanya yang mulai keruh. Aku tersenyum dan mulai memperkenalkan diri. Saya Tawang, Mbah, dari desa Karangmojo. Bagaimana? Ia mendekatkan wajahnya. Apa Mbah tahu rumah yang ada di Jalan Kenanga? Aku langsung menanyakan tujuanku. Ia terdiam. Kupikir tidak mendengar apa yang kutanyakan. Namun, saat hendak mengulang pertanyaan tadi, ia menepuk bahuku. Sutoyo ora salah. Aku menatap langit yang mulai gelap. Hembusan angin sore masih terasa hangat. Langit hingga di ufuk barat menambah pesona sekaligus misteri. Ya, seperti cerita yang baru saja Mbah Turma bagi. Kulajukan motor dengan hati-hati. Aku tidak ingin celaka untuk yang kedua kali. Meskipun telinga masih terngiang-ngiang penuturan neneknya Adi, tetapi ku tahan diri agar tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat di lampu merah, aku kembali gelisah. Plang penunjuk arah menuju rutan, mengusik rasa penasaran.
benar. Mbah Turma bilang Sutoyo ditahan di sana, Rutan Wonosari. Entah berapa kali ia mengatakan bahwa Sutoyo tidak bersalah. Bukan lelaki itu yang memenggal kepala istrinya, Yuni. Lantas siapa? Mbah Turma hanya mengatakan bukan ia, tanpa memberikan kejelasan mengenai pelaku sebenarnya. Setelah kematian Yuni, anak mereka diasuh kerabat. Hukuman yang harus ditanggung Sutoyo adalah penjara 20 tahun. Jika peristiwa itu terjadi 18 tahun silam, artinya kurang lebih 2 tahun lagi ia bebas. Suara klakson mengagetkanku seiring azan maghrib yang mulai terdengar dari penjuru masjid. Aku bergegas mendahului sebuah sepeda motor. Tujuanku, tempat ibadah yang terlihat di depan. Setelah itu ke rutan. Aku ingin bertemu orang bernama Sutoyo tersebut. Entah sebab apa, tetapi hatiku tergerak untuk mengetahui kebenaran rumor pembunuhan sadis itu. Mungkin karena aku sempat dihantui oleh sosok yang konon menyerupai Yuni. Usai menunaikan sholat, aku kembali bersiap. Saat mengenakan sepatu, di sebelahku terlihat seorang lelaki berseragam polisi. Aku meliriknya. Tanpa kuduga, ia pun sedang melihat ke arahku. "Pulang kerja, Mas?" sapanya. "Iya," sahutku. "Ah, maaf. Kalau boleh tahu, jadwal besuk Rutan Wonosari sampai jam berapa ya?" Aku teringat tujuanku, lalu menanyakannya sekalian. Siapa tahu ia polisi yang bertugas di sana. "Sampai jam 2 siang, Mas." "Kenapa? Ada keluarga yang ingin dibesuk?" tanya polisi itu ramah. "Iya," aku mengangguk. "Apa Bapak bertugas di sana?" tanyaku. "Panggil saja Pak Hari. Saya tidak bertugas di sana. Tapi saya kenal beberapa napi, terutama yang sudah lama." "Siapa nama keluarga Mas?" Ia sudah selesai mengenakan sepatu, tetapi masih duduk di sampingku. "Oh, itu. Sebenarnya bukan keluarga juga. Apa Bapak tahu Sutoyo? Kasus pembunuhan di rumah Jalan Kenanga 18 tahun yang lalu," ucapku. "Jelas tahu. Dulu saya yang terjun langsung ke lapangan saat peristiwa itu terjadi," ungkapnya tersenyum kecut. "Wah, kebetulan sekali," sambutku lega. "Mas ingin menemui Sutoyo atau ingin tahu peristiwa itu?" tebaknya. Aku cukup kaget, tetapi akhirnya kupaksakan mengangguk, mengakui alasanku. "Saya ingin tahu kejelasan kasusnya. Karena belum lama saya bertemu orang yang mengatakan kalau Sutoyo tidak bersalah," ucapku. Pak Hari menarik napas panjang. Ia melirik jam tangan, lalu berdiri. "Mas sudah pulang kerja kan? Bagaimana kalau kita cari tempat makan?" ajaknya. "Boleh," sahutku antusias. Sepertinya Pak Hari cukup ramah. Selain itu, rasanya ia mengetahui sesuatu berkaitan dengan kasus pembunuhan Yuni. Ah, tentu saja, karena ia polisi. Kami pun menemukan rumah makan dengan menu andalan ayam bakar. Pak Hari memilih meja yang jauh dari keramaian. Ia mengenakan jaket hitam, menutupi seragam dinasnya. "Maaf, karena saya tiba-tiba mengajak makan," ujarnya.
Tidak apa-apa. Kebetulan saya pun lapar. Aku tersenyum. Kita bicarakan lagi soal tadi. Apa orang yang Mas maksud adalah Mbah Turma? Pak Hari lagi-lagi membuat tebakan yang tepat. Iya, benar. Dulu, saat sidang kasus dibuka, wanita itu ikut hadir dan memberikan kesaksian bahwa bukan Sutoyo pelakunya. Tapi, ia tidak memiliki bukti yang kuat. Terlebih, keluarganya menyatakan kalau ia memiliki sedikit gangguan mental. Kami cukup ragu. Apalagi ada jejak sidik jari Sutoyo yang tertinggal di Parang. Papar Pak Hari. Jadi hanya Mbah Turma saksi kejadian itu. Bisa dibilang iya. Tidak ada saksi lain kecuali anak mereka yang berusia 10 tahun. Anak tiri korban. Bagaimana dengan anak itu? Aku makin penasaran. Saat kami tiba, ia ditemukan di dalam lemari. Kondisi mentalnya cukup parah. Ia mengalami trauma hingga sulit bicara. Ia pun diadopsi kerabatnya dan dibawa ke kota. Kami tidak bisa menjadikannya saksi karena usianya masih di bawah umur. Lagi pula, bukti paling kuat adalah sidik jari Sutoyo serta baju berlumuran darah yang ia kenakan. Kami terdiam. Pesanan telah datang. Ayo, dimakan dulu, ajaknya tanpa suara. Kami melahap hidangan nasi ayam bakar serta sepiring lalapan. Aku menutupnya dengan segelas teh manis hangat. Mau tambah camilan? Tawar Pak Hari. Tidak, terima kasih, tolakku. Oh iya, Mas ini katanya bukan keluarga Sutoyo. Tapi kenapa ingin tahu kasusnya? Apa Mas wartawan? Bukan. Saya hanya pemilik restoran Ajang Wulung, sahutku canggung. Belum lama saya diganggu oleh sosok wanita tanpa kepala di sekitar Jalan Kenanga. Mungkin ini terdengar tidak masuk akal, tapi saya benar-benar mengalaminya. Jadi saya penasaran, kenapa sosok itu masih muncul dan berkeliaran. Pak Hari sama sekali tidak tertawa. Seperti yang kuduga, ia hanya mengangguk, seolah-olah paham dengan gejolak batinku. Saya percaya yang seperti itu memang bisa saja terjadi karena keusilan jin, atau memang ada yang ingin disampaikan oleh almarhum. Apa Bapak yakin Sutoyo pelakunya? Tanyaku memberanikan diri. Secara hukum memang dia tersangka. Tapi ia menarik napas panjang. Selama saya mengenal Sutoyo, yang ia tampakkan hanya kesedihan, bukan penyesalan. Ia pernah mengatakan sekali bahwa kebenaran akan terungkap seiring berjalannya waktu. Pasti akan ada orang yang mencari dirinya. Aku tertegun. Apa itu artinya saya? Bisa jadi, Mas. Karena baru kali ini ada yang berniat mencari tahu dan mengunjunginya. Keluarga lelaki itu tidak ada yang peduli. Ia hidup sebatang kara. Anaknya pun
Mungkin sekarang sudah seumuran Mas. Dan sampai detik ini belum pernah mengunjungi. Apa Bapak mau membantu saya? Harapku. Apa itu? Saya ingin menemui Sutoyo. Aku memantapkan diri. Pak Hari merogoh sesuatu dalam kantong jaketnya. Ia pun memberikan selembar kartu nama. Hubungi saya kalau Mas butuh bantuan, ujarnya mengangguk. Terima kasih. Panggil saya Tawang saja. Soalnya Bapak terlihat seumuran dengan ayah saya, pintaku. Siap Mas Tawang. Kalau begitu saya pamit dulu. Ia menjabat tanganku. Saya juga mau pulang. Aku segera menuju kasir, mendahulinya. Begitulah pertemuanku dengan Pak Hari. Kedepannya mungkin saja kami akan terus berhubungan. Singkat cerita, walau tidak melakukan pekerjaan berat, entah kenapa hari ini aku sangat lelah. Setelah pertemuan tidak sengaja dengan Pak Hari, aku memilih langsung pulang. Jalanan kota masih cukup ramai, tetapi begitu masuk desaku, suasana mulai lengang. Aku tidak lagi takut akan sosok hantu tanpa kepala. Bagiku, yang paling penting adalah mengunjungi Sutoyo dan menggali informasi mengenai kejadian tersebut. Bagaimanapun, sosok serupa pernah dilihat Ririn di dalam restoran. Aku ingin tahu ada keterlibatan apa sampai ia mengganggu lingkungan usahaku. Hari ini aku belum menghubungi Mega. Ia juga tidak memberi kabar. Waktu di bukit, ia setakut itu dengan Soka sampai harus bersembunyi di dalam lubang pohon. Kalau memang Soka seorang pembunuh, kenapa ia menolongku saat terjatuh? Atau jangan-jangan yang ia incar memang Mega? Aku menggeleng. Soka memang terlihat aneh, tetapi aku tidak bisa begitu saja menganggapnya sebagai pembunuh tanpa bukti yang pasti. Sebagai pembunuh tanpa bukti yang pasti. Lagi pula, kami baru benar-benar bertemu di hari itu. Hari di mana aku nyaris celaka. Kalau tidak salah, penjual mie ayam bilang ia penjaga taman hijau. Apa ku selidiki saja ya? Di tikungan, aku menarik rem mendadak. Sesuatu kulihat melesat ke arah semak-semak. Lampu penerangan di jalan ini memang terbilang kurang. Aku hanya sempat melihat bayangan seseorang yang berlari dari arah sebuah rumah. Suara wanita mengaduh makin membuatku gelisah. Apa yang harus kulakukan jika itu sebuah kejahatan? Aku memberanikan diri turun dari motor. Helm tetap kupakai untuk berjaga-jaga. Mataku menyisir sekitar, mencari kayu sebagai senjata. Di dekat selokan, kutemukan sepotong bambu kering berukuran sedang. Cukup untuk pegangan. Semak di kiri jalan masih terus bergerak. Rumpun balakacida atau kami biasa menyebutnya tanaman kobra, tumbuh di dalam reruntuhan rumah. Bangunan itu hampir seluruhnya ambruk. Tinggal satu bagian lagi, di mana temboknya telah rapat oleh tanaman liar. Pagar besi yang beberapa hari lalu masih berdiri, kini telah tumbang karena karat. Sesaat aku ragu, benarkah yang kulihat tadi manusia? Bagaimana kalau bukan? Suara benda tajam beradu dengan entah apa membuatku bergidik. Aku menatap jalanan yang sepi. Sial, kenapa tidak ada orang yang bisa dimintai tolong? Ini bukan urusanku. Gumamku membuang batang bambu. Ya, benar.
Saat kejadian, Dewi jatuh di kos Cempaka. Beruntung aku tidak mendekat dan ikut campur. Mungkin lain cerita jika malam itu aku benar-benar menjadi saksi mata. Dengan yakin, aku pun menaiki motor kembali. Namun, mataku masih belum bisa lepas dari tempat gelap tersebut. Sepi. Gerakan yang terlihat mencurigakan sudah tidak ada. Aku memasang telinga. Terdengar langkah kaki, seperti tengah menyibak ranting-ranting semak. Dari arah bangunan yang tersisa, terlihat bayangan seseorang. Pundakku menegang. Segera aku putar kunci, lalu menyalakan mesin. "Hei, tunggu!" panggil suara itu. Aku sempat menoleh sebelum menarik gas. Ia seseorang yang kukenal. Lagi-lagi Soka. Pakaiannya masih sama, serba hitam. Namun, kini terlihat ada yang beda. Wajahnya terdapat bercak darah, termasuk barang yang ia genggam. Astaga, apa yang sudah ia lakukan? Aku melajukan motor seperti orang kesetanan. Semoga saja ia tidak mengenaliku. Bisa gawat kalau sampai perbuatannya ternyata sebuah kejahatan dan aku tanpa sadar telah menjadi saksi tindakannya. Tiba di rumah, aku langsung ke kamar mandi dan muntah-muntah. Entah sejak kapan, setiap kali melihat darah yang cukup banyak, kepalaku pusing, bau amisnya selalu terngiang. Beruntung, saat kecelakaan kemarin, aku hanya mengalami memar dan lecet sedikit di bagian wajah. "Kamu kenapa, Le?" Bule menghampiriku. Wajahnya kusut, seperti baru terbangun dari tidur. "Masuk angin," tambahnya. "Mungkin. Aku istirahat dulu kalau begitu," pamitku. Bule membiarkanku masuk kamar tanpa bertanya macam-macam. Sementara aku langsung merebahkan diri di ranjang. Tidak, aku tidak salah lihat. Orang tadi memang Soka. Suaranya masih kuhafal. Namun, apa yang ia lakukan malam-malam di semak belukar? Dari lubang ventilasi di atas pintu, kulihat lampu ruang tengah sudah dimatikan. Aku beranjak menuju lemari untuk berganti pakaian. Derit pintu kayu yang macet kadang membuatku kesal. Tak jarang, ujung lengan kemejaku sering tersangkut hingga kusut. Krak! Bunyi ranting patah terdengar sangat jelas. Aku menoleh cepat, menatap tajam jendela kamar yang menghadap halaman. Suaranya seperti dari tanah. Bisa jadi karena terpijak. Apa ada orang di luar? Aku berjingkat. Lampu kamar memang tidak pernah kumatikan karena tidak terbiasa tidur dalam gelap. Langkahku pelan menuju tirai berwarna biru yang bergeming. Rumah ini belum lama direnovasi. Jendelanya diganti model kaca memanjang dengan tirai besi yang kokoh. Aku menggapai kisi-kisinya, lalu menarik sedikit tirai untuk mengintip keluar. Sepertinya tidak ada orang. Salah dengar. Batinku bersiap kembali ke ranjang. Namun, kilatan cahaya yang muncul sekejap mengurungkan niatku. Seperti pantulan lampu yang menimpa benda yang mengkilat. Mataku seketika membulat. Dalam lingkup malam, bayangan di bawah pohon rambutan itu tidak asing. Ia menatap ke arah rumah ini. Entah sudah berapa lama. Pantulan cahaya tadi sepertinya berasal dari konde yang ia kenakan. Aku mengawasi gerak-geriknya, tetapi tidak ada yang ia lakukan selain berdiri mematung dengan sedikit kuda-kuda. Hingga beberapa menit kemudian, kulihat ia sedikit berjongkok, lalu melompat begitu saja menembus pekatnya malam. Hilang tanpa terdengar tapak kakinya.
Barangkali aneh, manusia macam apa wanita itu? Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.